Makanya saya ingin menyampaikan bahwa presiden Anda bukan pengangguran. Dan presiden Anda nggak sendirian, dia punya tim. Berarti benar dong Bang kalau ada yang bilang tidak semua informasi sampai ke telinganya Pak Presiden. Warga desa nggak pakai dolar itu yang marah orang kota apa orang desa? Kemarin banyak nih yang menjadi sorotan kata-kata dari pidatonya Pak Presiden. Warga Indonesia itu nggak butuh kaya raya tapi butuh makan. Lionel Messi itu pasti pernah salah juga ngoper bola. Exactly. Pernah blunder juga, tapi secara keseluruhan dia pemain yang hebat. Pasti pernah pelanggaran juga. Cristiano Ronaldo itu juga pasti pernah salah ngoper bola. Pernah blunder juga atau pernah kena kartu juga. Tapi secara keseluruhan dia adalah pemain yang hebat. Kemarin ada upaya dari Badan Komunikasi merangkul homeless media atau new media lah. Betul. Kalau homeless kan bahasanya enggak ini. New media. Dibully juga kan? Pemerintah boleh belanja kan di media konvensional kan? Boleh nggak belanja? Nah kalau misalnya pemerintah belanja di Tempo, apakah Tempo bisa ditulis sebagai antek-anteknya pemerintah? Kan selama ini pemerintah juga masih belanja di Tempo. Emang Tempo pro pemerintah? Kan enggak. Tapi dia makan nggak belanja pemerintah? Dia makan kok. Nah ini ada lagi Bang, menyebarkan isunya mungkin melalui film pendek. Yang belakangan mungkin kita lagi dengar. Kalau film nggak apa-apa, bisa kita debat aja. Pesta Babi. Nah itu mendengar judul itu gimana? Karena film ini di Brazil ini menang festival, mungkin kawan yang di Indonesia pengen juga kayak gitu. Presiden nonton kah kira-kira Bang? Sahabat Penjaga Harapan, kita berjumpa kembali bersama saya Nuka Azwita. Di sini akan menemani Anda. Kita akan berbincang di era digital yang bergerak sangat cepat untuk saat ini. Komunikasi politik tidak lagi sekedar soal pidato resmi atau konferensi pers di podium istana. Narasi pemerintah hari ini dipertaruhkan setiap detiknya di media sosial, di ruang podcast, film dokumenter, hingga algoritma di TikTok maupun di Twitter. Dan dalam situasi tersebut, komunikasi negara menjadi salah satu instrumen paling menentukan dalam menjaga stabilitas publik, kepercayaan masyarakat, sekaligus keberhasilan program pemerintah. Dan untuk hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu sosok yang berada di lingkar terdalam komunikasi kekuasaan di Indonesia. Beliau adalah konsultasi politik, pengamat opini publik, mantan kepala kantor komunikasi kepresidenan, dan kini menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi. Sudah hadir bersama kita ada Bang Hasan Nasbi. Bang, apa kabar Bang Hasan? Kabar baik Nuka. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Semangat sehat. Ya? Ya alhamdulillah. Harus semangat. Alhamdulillah. Bang, ini semangat karena tadi sempat Nuka spill sedikit, sempat menjabat sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan, dan sekarang malah jauh lebih eksklusif lagi Bang, menjadi penasihat khusus presiden bidang komunikasi. Rasanya gimana Bang bisa menjabat dua jabatan itu sekarang? Iya, tapi kalau buat saya ini aja bukan sesuatu yang betul-betul berbeda dalam keseharian. Ini kan mungkin yang berbeda adalah pernah punya jabatan formal, kemudian tidak punya jabatan, kemudian ada jabatan formal lagi. Nah, saya sering mengibaratkan itu saya pernah main di lapangan, tapi ditarik keluar oleh pelatih, dikembalikan lagi suruh main di lapangan lagi, dengan posisi yang berbeda. Dengan posisi yang berbeda. Tapi yang jadi catatan adalah saya tidak pindah klub. Tetap di klub yang sama. Tetap di klub yang sama. Jadi setia aja di bangku cadangan dulu. Jadi sekian pertandingan kita nonton di bangku cadangan nggak apa-apa. Nanti ada saatnya pelatih turunkan kita lagi. Sebenarnya walaupun posisinya berbeda. Ini ya, lagi meracik ide-ide baru lagi ya, seperti kursi cadangan. Karena bertahun-tahun ini publik ini mengenal Bang Hasan ini sebagai peracik strategi Bang. Terus membuat survei. Bisa dibilang arsitek juga di balik layar kemenangan tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia gitu, politik besar. Nah ini kan
Anda berada di lingkaran terdalam sekarang, ya Bang. Kapan Anda menyadari bahwa akhirnya menjaga approval rating atau tingkat kepuasan publik seorang presiden yang sedang menjabat ternyata ini tuh jauh lebih berdarah-darah, Bang, dibandingkan memenangkan sebuah pemilu? Mungkin berbeda adrenalinnya ya. Karena ketika jadi konsultan politik sebenarnya yang dipikirkan sama. Apa, Bang? Iya, bagaimana supaya waktu jadi konsultan politik sebenarnya kan tidak hanya bagaimana memenangkan pemilihan, tapi selama pejabat itu menjabat juga kita mendampingi supaya approval rating dia juga tetap terjaga. Nah, bedanya ketika jadi konsultan politik, yaitu kita kan kayak sebenarnya kayak bisnis gitu ya. Konsultan politik itu lebih kayak bisnis, pendapatannya cukup wow lah. Wownya seberapa Ya, Bang? cukup wow Penasaran lah jadinya nih. kalau jadi konsultan politik dan kita nggak terlibat dalam eksekusinya. Jadi kita mendesain, kita merencanakan dan relatif tidak terlalu terlibat dalam eksekusinya. Tapi kalau sekarang kita merencanakan juga, tapi juga tampil di depan juga kan, tampil untuk melakukan sesuatu lah, tampil juga untuk pasang badan, tampil juga untuk menjelaskan jika diperlukan. Kalau dulu di PCO nyaris harus selalu tampil di depan, karena itu sudah by law kewajiban kita. Tapi kalau sekarang diperintahkan kita bisa maju ke depan, karena sekarang posisi sebagai penasihat khusus ini lebih banyak di belakang, lebih banyak di dapur. Benar katanya tadi, meracik strategi, meracik sesuatu, merencanakan sesuatu lah, termasuk juga memberikan masukan-masukan baik terhadap presiden maupun terhadap institusi-institusi negara lainnya, misalnya Bakom. Kita juga diskusi panjang dengan Bakom, dengan teman-teman Komdiji, Ibu Menkomdiji, dengan Wamenkomdiji, kita juga diskusi panjang untuk menjalani keseharian mengenai komunikasi, karena kompleks kan. Komunikasi itu nggak hanya sekedar bicara, ngomong, tidak hanya sekedar menggunakan channel, tapi jauh lebih kompleks dibanding itu. Termasuk juga aturan main. Apa itu aturan main? Iya kan harus ada aturan mainnya. Kalau nggak ada aturan main ya kita akan chaos seperti ini terus. Gambling ya. Chaos itu maksud saya orang tuh nggak ada konsensus bersama mana yang wajar dan normal untuk dilakukan dalam berkomunikasi, mana yang sebenarnya sudah melampaui hal-hal yang bisa dianggap wajar gitu. Gitu. Termasuk penggunaan kata-kata kasar, termasuk memaki, memfitnah, hoax segala macam. Kita hari ini belum terlalu bisa itu menegakkan aturan main, itu belum terlalu bisa. Harus didukung oleh regulasi yang lebih kuat, harus didukung oleh regulasi yang lebih menyeluruh, sehingga nanti ketika ada enforcement, terutama terhadap platform ya, bukan terhadap manusianya, tapi terhadap platform, itu bisa kita tegakkan. Gitu. Kalau sekarang kan nggak ada, platform tayang-tayang aja. Berarti masih lemah ya? Konten-konten nggak sehat itu tayang-tayang aja. Bukan pemerintah anti kritik, tapi sekarang itu yang ada emang kritik. Yang ada itu caci maki kok. Jadi kebablasan. Iya, yang ada itu caci maki, yang ada itu kebencian, bahkan kata-kata yang mungkin ya, saya nggak tahu kalau buat anak zaman sekarang, buat zaman kita dulu kata-kata itu, dulu kalau kita mengucapkan kata-kata itu kena tempeleng gitu loh. Zaman saya mengucapkan kata-kata itu kena tempeleng gitu. Zaman sekarang mengucapkan kata-kata kasar sebagai hal yang wajar. Kayak normal gitu loh, kayak biasa aja gitu. Kalau kita zaman dulu gitu, takut ya Bang. Kita tuh untuk ngomong seperti itu dalam hati aja kadang-kadang gitu. Kalau sekarang mencaci maki orang langsung. Kalau sekarang di depan publik bahkan itu viral gitu. Dengan kata-kata kasar itu. Bahkan itu yang dicari. Viralnya yang dicari. Ya mungkin kayak gitu. Jadi nah ini aturan main itu kan harus kita sepakati bersama. Iya, betul. Gitu. Betul. Berarti harus ada penguatan lagi ke depannya. Terkait hal ini. Kita harus bicarain kayak gitu. Kita harus mulai bicara gitu karena negara lain sudah jauh lebih dulu menerapkan aturan itu. Jangan kita sok-sokan sendiri, kita bebas-bebas sendiri gitu. Atas nama demokratisasi bebas sebebas-bebasnya tanpa ada aturan main, tanpa ada konsensus untuk tertib sosial, kacau negara kita nanti. Negara lain itu sudah jauh-jauh hari bikin.
mungkin 2016 udah bikin itu, 2016, 2017. Berarti kita Singapura tertinggal udah bikin, lama dong udah ya, Bang? bikin. Kita Cina tertinggal udah jauh dong. bikin, Turki udah bikin. Nah, kita kapan? Kita ada aturannya, Hmm. tapi masih parsial. Hmm. Ada aturannya sebagian di Undang-Undang ITE, ada aturannya sebagian ada di KUHP, ada sebagian di peraturan pemerintah. Nah, ini harus kita konsolidasikan lagi sehingga menjadi sebuah aturan yang ketika misalnya diterapkan jadi pegangan hidup kita. Jadi norma-norma itu kita salin dalam bentuk aturan supaya jadi pegangan hidup kita gitu. Kalau sekarang kita belum ada peraturannya Belum- benar-benar untuk pegangan. Belum komprehensif. Belum Ada komprehensif. tapi belum komprehensif. Oke, Gitu. baik. Nah, ini kembali lagi. Bang Hasan itu pernah menjadi PCO, terus kini ada menjadi lebih eksklusif tadi seperti Nuka bilang juga karena menjadi penasihat khusus untuk presiden bidang komunikasi. Tolong diceritain dong Bang perbedaannya mungkin kebebasan dan tekanannya. Kalau waktu jadi PCO tekanannya jauh lebih ringan kah? Kalau tekanan sih saya nggak terlalu masalah. Sudah Maksudnya biasa ya. hidup di bawah pressure itu tuh sebenarnya juga bikin kita sehat karena adrenalin kita terpompa terus. Terpompa. Nggak, ini lebih ke tanggung jawab. Oke. Kalau misalnya dulu di PCO, itu memang by law tanggung jawabnya di depan. Kalau ini Jadi di belakang kalau tadi ibarat ya. kita jagain benteng, kita bakal di luar benteng gitu. Garda paling depan di, ya. di depan. Dan harus siap setiap hari. Dan memimpin kantor kan. Jadi ada tugas-tugas administratif yang juga dilakukan. Ya. Ada tugas-tugas personalia yang juga harus dilakukan. Kalau sekarang kan nggak mimpin kantor, nggak pusing mikirin budget, nggak. Kalau kepala kantor pusing juga mikirin budget, pusing juga mikirin SDM, Kalau pusing sekarang? mikirin kantor. Kalau sekarang nggak, Lebih ke strateginya. lebih ke substansi aja kita. Karena kan ini harus langsung 4 mata nih. Abang harus sampai langsung ke telinganya Pak Mungkin Presiden. nggak harus benar-benar 4 mata, tapi memang ya dalam rapat-rapat yang lebih kecil lah ya. Dalam rapat, bahkan dengan presiden pun dalam seminggu tuh hampir selalu ada conference call. Bahkan lagi di luar negeri juga conference call lah. Kita mungkin berempat lah dengan Bakom, dengan Kombiji, kita conference call untuk membahas isu-isu terkini dan kemudian juga memberikan masukan apa yang dilakukan. Atau kemudian berikan update apa yang sedang terjadi biar presiden juga terinformasi tentang apa yang sedang terjadi di luar. Nah. Karena gini, presiden kan banyak sekali kerjaannya. Betul. Terus dari menit ke menit, habis dari satu meeting udah ada meeting lagi yang menunggu. Jadi kesempatan presiden untuk mengamati isu yang berkembang dalam 24 jam itu kan terbatas. Nah, konkol tadi itulah yang menjadi kesempatan kita untuk memberikan update informasi kepada presiden. Berarti benar dong Bang kalau ada yang bilang tidak semua informasi sampai ke telinganya Pak Presiden. Maksudnya kalau ada berita-berita yang mungkin kurang baik, tapi tidak kata-kata disampaikan. itu mungkin disalahpahami. Emang semua informasi sampai ke tangan kamu kan nggak juga? enggak. Ke tangan saya juga enggak. Iya. Apalagi ke tangan presiden gitu. Maksudnya presiden sibuk rapat tiap hari. Sibuk meeting tiap hari, sibuk bikin keputusan dan kebijakan tiap hari. Kan pasti terbatas waktu presiden untuk melihat langsung informasi dan membaca berita itu. Orang yang nggak kerja aja nggak semua nyerap informasi kok. Ya. Orang yang nganggur aja Ya. nggak semua informasi sampai ke dia kok. Banyak juga yang dia nggak tahu. Tapi makanya itu menurut saya lebih ke kalimat-kalimat yang sering nggak semua informasi sampai ke presiden. Ke Anda yang nganggur juga nggak nyampe semua informasi, apalagi presiden yang banyak kerjaannya gitu. Kan harus disaring dong, mana informasi-informasi yang harus sampai ke too much information juga pusing presiden. Kan presiden sudah mengambil keputusan tertinggi. Bahkan mungkin masalah juga nggak harus semua sampai ke presiden. Sebagian besar masalah juga harusnya selesai di level menteri. Cukup Kalau menteri. semua masalah ditaruh di meja presiden, apa guna pembantu-pembantu presiden? Ya. Oke. Jadi itu kalimat nggak boleh disalahpahami itu. Ya. Nggak semua persoalan Ini sampai kan ke meluruskan presiden. ya, Iya. karena kan di masyarakat kalimat Ya itu makanya, sering ya. makanya saya ingin menyampaikan bahwa presiden Anda bukan pengangguran. Iya, Dan iya. presiden Anda nggak sendirian, dia punya tim. Iya. Tim dia ada mulai dari kepala desa, sampai bupati, wali kota, gubernur, sampai menteri, sampai kepala badan. Jadi kalau ada sesuatu yang sampai ke meja presiden,
Itu harusnya benar-benar persoalan yang memang sangat-sangat krusial dan nggak bisa ditangani lagi oleh pembantu-pembantunya di bawah. pembantu-pembantunya. Kalau semua masalah dioper di meja presiden, Iya. kapan waktunya presiden membereskan itu? Dan apa gunanya tim yang dibuat oleh presiden kan gitu. Oke. Nah menariknya ini, gini Bang, banyak masyarakat menilai Presiden Pak Prabowo itu kalau berpidato kan berapi-api, Iya. ya, patriotik gitu kan, dengan suara yang kencang, lantang seperti itu, gitu. Nah banyak juga pro kontranya nih Bang. Ada nggak dari Bang untuk menasehati Pak Presiden, Pak keep calm atau Pak ini saya buatkan pidato aja biar pidato Bapak lebih jauh lebih terarah tidak berapi-api. Ada seperti itu? Presiden ada orang khusus untuk membuatkan pidato presiden. Maksudnya, Presentasi presiden juga ada tim khusus yang membuatkan itu. kalau selalu. dari Bang Hasan sendiri gimana? Ada menasehati kah untuk pidatonya Pak Presiden? Karena kan ini lagi banyak. Kalau masukan kan biasanya tim juga sebelum pidato itu dirilis juga minta masukan poin-poin apa yang harus disampaikan. Tapi tentu yang menggarap pidato itu sesuai dengan style presiden adalah tim yang sudah biasa dengan presiden. Nah, saya mau menyampaikan soal pro dan kontra. Ya. Anda nggak ngapa-ngapain juga pro dan kontra. Kita hidup semua penuh pro dan kontra. Ngomong pro kontra, nggak ngomong juga orang pro dan kontra. Mana? Wapres juga begitu. Wapres diam, mana Wapres nggak kelihatan. Kalau Wapres lagi pergi-pergi, ini Wapres ngapain cari perhatian? Bang, negara demokrasi seperti kemarin banyak nih yang menjadi sorotan kata-kata dari pidatonya Pak Presiden. Warga Indonesia itu nggak butuh kaya raya, tapi butuh makan. Nah itu banyak tuh Bang, pro dan kontra di media sosial. Pak Presiden kami pengen kaya Pak. Pak Presiden kami di kampung juga pengen kaya Pak. Dan juga ada statement dari Pak Presiden bilang kalau warga di desa juga nggak pakai dolar. Nah ini dua statement yang belakangan memantik pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Tadi yang warga desa nggak pakai dolar itu yang marah orang kota apa orang desa? Kotanya. Fair aja, buka aja. Ketika presiden bicara dengan masyarakat desa, yang lebih banyak protes itu warga kota apa warga desa? Warga kota. Warga desa juga ada. Iya maksudnya omongan itu akhirnya memantik banyak dijadikan itu yang saya bilang meme, dijadikan. Iya, kan selalu ada yang kayak gitu. Makanya saya bilang orang menuntun keledai itu salah, menunggangi keledai itu juga. Berarti gimana menanggapinya Bang? Masyarakat jelaskan itu kan aja. mungkin... Emang presiden punya niat jahat dengan itu kan enggak? Itu kan presiden seperti orang tua yang sedang bicara dengan anaknya. Saya pernah gambarkan begini dalam sebuah podcast, saya gambarkan gini. Kalau ada orang tua nih, anaknya lagi serius kuliah, mau daftar kuliah, tapi dia nggak punya uang. Dia juga mungkin pusing ini. Kalau saya lulus kuliah, bapak saya bisa bayar kuliah saya nggak nih? Terus bapaknya ngelihat anaknya pusing kayak gitu, dia datang. Nak, kamu fokus kuliah aja, fokus belajar aja, fokus bimbel aja, fokus ujian aja. Nanti begitu selesai pengumumannya, kamu lulus, pokoknya ada uang buat daftar kuliah. Kalau kita tanya sama bapaknya, mungkin Pak tahu nggak cara dapat uangnya? Mungkin dia nggak tahu. Tapi saya mau anak-anak saya tenang, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Pikirin aja tugasnya dia, tugas dia belajar, tugas dia tes. Soal bagaimana cara bayarnya biar urusan bapaknya. Itu buat orang yang kondisinya ekstrim loh. Nggak punya uang, orang tua masih begitu ngomong sama anak. Apalagi kita nggak ekstrim-ekstrim amat kondisinya. Pemerintah punya uang, iya kan? Kita lagi ada perang ekonomi dengan beberapa pihak, iya. Kita lagi ada perang nilai tukar dengan beberapa pihak, iya. Tapi pemerintah punya uang, bukan dalam keadaan ekstrim nggak punya uang. Presiden kan mau bilang aja, kalian fokus aja sama tugas kalian hari-hari. Kalian kerja aja. Kalian usaha aja. Kalian bertani aja. Biar urusan nilai tukar ini urusannya pemerintah. Kan kalau dipikirkan juga nggak tahu mau ngapain juga kan. Atau mungkin ada pemilihan kata yang kurang tepat menurut Bang Hasan? Atau nanti ada evaluasi lagi setelah adanya pidato ini? Saya nggak pernah berpretensi bahwa selama nggak ada berintention ya, bahwa ada kata-kata yang betul-betul sempurna sehingga orang tidak akan ribut. Pak Jokowi nggak terlalu banyak bicara dulu.
Tapi setiap beliau bicara ada aja pro dan kontra. Tetap ya. Mas Wapres, Mas Gibran juga nggak terlalu banyak bicara. Irit sekali bicara, tapi sekali dia bicara juga ada pro dan kontra. Jadi sekarang kata-kata apa yang sempurna, yang tidak akan menimbulkan pro dan kontra? Betul-betul sempurna sekalipun orang akan cari cara lain, bentuk jasnya lah, warna jasnya lah, tetap mencari posisi celah peci ya. lah. Oke. Iya kan? Mencari celah untuk Mencari celah lah, kritik, misalnya ya. batuknya 10 kali, dihitung batuknya 10 kali. Betul. Orang akan selalu cari celah yang seperti itu. Pidato Presiden kemarin di DPR tanggal 20 Mei itu kan nyari sempurna. Yang diomongin orang yang soal itu aja, orang tidak perlu. Itu tadi Bang, potongan video kadang 30 menit iya, aja di media itu yang rame malah. Orang itu. Yang dihebohin orang yang celutukannya Bang Dasko. Oh iya. Yang diribukan, yang itu sebenarnya juga gurauan-gurauan yang biasa gitu loh. Iya. Itu yang orang akan cari, ada orang yang selalu cari celah bahwa orang di depan dia harus salah. Harus bisa diomongin, harus bisa digibahin, harus bisa digosipin. Betul. Jadi hari ini kita harus sadar dengan keadaan itu aja. Kita sadar dengan keadaan itu, yang mau kita pelihara mana? Kita mau meyakinkan orang yang mendukung kita, memperkuat keyakinan orang yang mendukung pemerintah, atau mencoba meyakinkan orang lain yang belum mendukung pemerintah. Ini kan soal strategi aja. Tapi menghindarkan diri, apalagi pemerintah, menghindarkan diri dari kontroversi, susah lah. Nggak mungkin. Kita diam nggak ngomong aja jadi kontroversi kok. Betul. Ini tayangan saya ini juga pasti banyak kontroversinya. Pastinya. Gitu. Tapi kalau kita takut, kita nggak ngapa-ngapain. Itu gunanya komunikasi ya? Iya ngomong aja. Selama kita nggak punya bad intention, salah paham itu masih bisa diluruskan. Yes. Gitu. Nah ini juga bukan hanya di Presiden Bang Hasan, tapi jatuh juga ke pembantu-pembantu Presiden. Menteri-menteri kita banyak dinilai banyak komunikasinya yang blunder sekali. Ya banyak contohnya. Apa cuman sekali? Ya ada beberapa, banyak juga Bang. Gitu. Maksudnya ini di bawah-bawahnya Pak Prabowo, kabinet kita itu, sekarang ini banyak menteri-menteri yang katanya kalau memberikan statement itu kok blunder, jadi memantik lagi pro dan kontra. Saya sudah sering ditanya pertanyaan seperti itu. Tapi buat saya itu bukan sesuatu yang perlu terlalu dikhawatirkan, kecuali bad intention itu. Balik lagi ke bad intention. Gini, okay. Lionel Messi itu pasti pernah salah juga ngoper bola. Exactly. Pernah blunder juga, tapi secara keseluruhan dia pemain yang hebat. Pasti pernah pelanggaran juga. Cristiano Ronaldo itu juga pasti pernah salah ngoper bola. Pernah blunder juga atau pernah kena kartu juga. Tapi secara keseluruhan dia adalah pemain yang hebat. Sekarang kalau menteri jadi kontroversi itu udah kayak arisan aja, giliran aja itu. Karena menteri lain lagi nggak ngapa-ngapain, ada satu menteri itu akan bisa jadi target bullying. Bisa aja. Ya? Tapi secara keseluruhan menterinya bagus apa enggak? Jadi saya nggak akan nilai orang dari 1 kali, 2 kali ada pernyataan kemudian kemudian memancing kontroversi atau enggak. Tapi secara keseluruhan dia kerjanya baik apa enggak? Udah 1,5 tahun misalnya ada ini menteri udah berapa kali yang jadi kontroversi. Itu kan kayak arisan aja itu. Orang saya pernah jadi korban juga kok. Kalau soal-soal gitu kan saya juga. Cuman kalau kita memahami keadaannya, bahwa ini akan giliran aja. Menteri satu pindah ke menteri lain kayak cabut undian arisan aja itu. Waktunya aja yang kita nggak tahu ya. Kita itu aja. Cuman memang lagi-lagi ketika doorstop peluang untuk jadi kontroversi lebih besar. Karena kita diajukan pertanyaan cepat, dan kita juga harus jawab dengan cepat. Kita belum sempat nanya-nanya kemana-mana nih. Sedadakan itu kadang. Statement misalnya, soal kereta misalnya, belum jadi kebijakan kan? Tapi ide yang kemudian dibully. Walaupun saya yakin ide itu, kalau misalnya dirapatkan nggak akan keluar keputusan kayak gitu. Tapi karena di doorstop, akhirnya Bu Menteri menjawab gimana kalau gerbang misalnya kayak gitu. Ujung itu untuk pria, sedangkan kaum pria langsung begitu dong Bu, kita juga tapi nyawa. Tapi kan itu nggak gitu jadi kebijakan. Itu kan belum jadi kebijakan. Nah, jadi terima aja. Bukan berarti kita nggak evaluasi, tapi terima aja bahwa menteri-menteri itu secara bergiliran akan jadi
Target. korban Korban. kontroversi apa target kontroversi, ya terima aja itu. Gitu. Tapi dari Bang Hasan sendiri Nah. ada nggak nantinya ingin menyumbangkan nasihat gitu ke Pak Presiden, Pak ini biar menteri-menteri di kabinet Bapak ini serentak jawabannya gitu kan? Kalau saya malah mendorong, harusnya menteri-menteri lebih berani untuk tampil. Why? Kenapa? Lah kalau nggak semua bola ke presiden dong. Semuanya. Ya kan menteri-menteri harus jaga di depan supaya bola nggak nyampe ke presiden. Betul. Kalaupun misalnya ada salah, ada segala macam, tapi kalau intensinya ingin membela pemerintah, ingin membela presiden, kenapa? Nggak ada masalah buat saya. Kalau buat saya pribadi. Tapi kalau blunder terus kayak begini Pak, nanti kan tadi Bang Hasan bilang kan akan gantian nih. Iya, gini. Blunder-blunder itu juga harus kita ukur. Memang ada kok yang jadi kontroversi. Tapi nggak selalu kontroversi itu blunder. Karena orang yang marah, itu akan selalu ada. Kamu berbuat baik sekalipun akan selalu ada yang curiga. Betul. Itu pencitraan katanya. Akan selalu ada yang kayak begitu. Iya, betul. Kamu nyumbang aja untuk korban bencana, itu akan ada yang nyinyir. Akan ada yang nyinyir. Pencitraan lah ya Bang. Iya, makanya saya selalu bilang, selama kita tidak punya bad intention, kita bisa jelasin. Terserah dia nanti percaya apa enggak. Tapi kita posisi moral kita, moral standing kita kuat dan kita berani. Dan jangan cepat mundur kalau dibully. Nah, jangan saya justru lebih khawatir kalau kita ini pejabat-pejabat pemerintah maju selangkah dibully, kita mundur 10 langkah. Kita baru ngomong 2 kalimat, 3 kalimat sudah dibully orang, nggak jadi kita menyampaikan gagasan, ide atau kebijakan. Wah, ini bahaya justru. Mundur sebuah kebijakan sudah dipikirkan dengan matang. Sudah dihitung secara teknokratis. Polisinya itu sudah dikaji secara komprehensif. Kita baru menyampaikan sudah dibully, mundur kita. Itu justru lebih mengkhawatirkan. Kalau kita menyampaikan, kita yakin dengan posisi moral kita, kita yakin dengan hitung-hitungan teknokratis, kita maju, kita debat. Jangan harus punya mental yang kuat ya Bang. Harus punya nyali kita untuk yang kayak gitu. Karena kalau enggak, kalah terus nih pemerintah. Mundur terus, setiap ada kontroversi mundur terus kita. Padahal kita nggak punya hitungan berapa sih sebenarnya menolak ini. Hanya karena yang ada di media sosial aja. Nah ini penting nih. Jangan anggap badai dalam secangkir kopi itu badai di alam semesta. Kita ada dalam sebuah bubble, misalnya bubble platform media sosial, ada 100, 200, 1000, 2000 orang bully kita, itu mungkin badai dalam cangkir kopi. Anda keluar rumah buka pintu. Nah ini Bang. Buka pintu, ngobrol sama orang, kira-kira ini. Ngomong sama satpam di depan, ngomong sama security, ngomong sama orang-orang yang nongkrong di pos. Ya, nongkrong sama ojol, nongkrong sama supir-supir taksi online, tanya buat mereka ini masalah nggak? Baru kalau buat mereka juga masalah, itu mungkin badai di alam semesta itu. Tapi ketika misalnya hanya ada di media sosial, nggak beresonansi ke bawah, mungkin juga cuma badai dalam secangkir kopi. Jadi punya ukuran. Mana yang betul-betul jadi kontroversi atau enggak itu juga penting. Kontroversi di publik. Jadi kita ini, kontroversi di layar ini, kita anggap tuh seluruh dunia lagi maki kita. Nah kesadaran ini yang harus kita ganti. Karena kalau kita nggak punya kesadaran ini, kita nggak punya nyali. Pemerintah juga akhirnya, pejabat-pejabat pemerintah nggak punya nyali untuk maju ke depan mempertahankan kebijakan pemerintah. Saya justru nggak khawatir, ini saya pribadi ya, nggak khawatir pejabat pemerintah punya kontroversi, disalahpahami orang. Yang penting dia maju dulu, sampaikan pemerintah maunya ini. Di debat orang pasti kita debat balik. Tapi ada pasti yang takut, saya nggak usah ngomong deh. Ada. Saya diam aja deh. Jadi kalau ada bola kasih aja ke presiden. Nah ini komunikasinya tidak dua arah. Jadi nggak ada komunikasi yang sempurna yang nggak akan bikin orang, oh iya kita terima semua, nggak akan ada. Tapi tetap harus dikomunikasikan. Tetap harus dikomunikasikan. Kita harus menjaga supaya komunikasi kita makin lama makin baik, iya. Tapi mencari sesuatu yang sempurna, yang akan bebas dari kontroversi nggak akan ketemu. Bang, ini ada banyak sekali ini kita berbicara soal ilmu komunikasi politik. Nah, ini balik lagi dulu bagaimana sih Bang Hasan sebagai konsultan dulu dan sekarang penasehat Presiden merancang taktik atau membungkus pil pahit ini banyak banget ya. Agar bisa nantinya
diterima oleh masyarakat tanpa ada kegelisahan di publik? Itu lagi tuh tandanya tanpa ada kegelisahan. Pasti ada yang gelisah, sorry. Tidak mungkin tidak ada yang gelisah ya? Gini, kamu ikut pilpres buat jadi presiden itu butuh suara berapa sih? 50% plus 1. Ya. Bahkan ketika 49,99% orang nggak setuju sama kamu tetap jadi presiden. Kita nggak butuh 100% orang mendukung, percaya sama kita. Kita harus meyakinkan sebagian besar publik mendukung pemerintah. Bahkan makanya contohnya, untuk pilpres saja cuma butuh 50% plus 1. Bukan 51%, 50% plus 1. 1 plus 1 orang. Itu untuk voting jadi presiden tuh nggak butuh 70%, nggak butuh 80%, Apalagi 100%. nggak butuh 100%. Cara berpikir ini kita harus pahami. Ya. Ya, ini yang saya bilang. Jadi kalau supaya tidak menimbulkan gejolak, nggak ada yang nggak menimbulkan gejolak di negara demokrasi. Tiap hari mereka cari gejolak itu. Ini presiden lagi berenang, buat nunjukin presiden udah bangun pagi-pagi, bugar, sehat. Ada yang nyinyir nggak? Ada, Pak. Itu nggak ngomong loh. Apalagi kalau kita ngomong. Jadi akan selalu ada itu. Nah, sekarang kita takut nggak dengan itu? Kalau kita menganggap itu konsekuensi bagi pejabat publik, kita berdiri tegar aja. Patokan itu, kita nggak punya niat jahat, gitu aja, itu patokan. Melakukan yang terbaik, do the best aja. Melakukan yang terbaik. Jadi memahami bahwa kita nggak butuh 100% orang yang setuju dengan kita, itu satu hal tuh, penting. Memahami bahwa nggak akan ada bisa semua orang terima atau approve dengan kebijakan pemerintah, itu juga sebuah kesadaran yang penting. Yang kita perlukan adalah sebagian besar mayoritas masyarakat approve dengan pemerintah. Mayoritas masyarakat setuju dengan program pemerintah. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi. Dan memilih dan berpikir bahwa apapun yang akan kita keluarkan pasti pro dan kontra. Pasti ada kegelisahan. Yang gelisah juga pasti. Presiden kurang baik apa? Bikin program. Gua nggak bisa lagi. Kita nyata-nyata kita punya masalah under invoicing. Kita punya masalah transfer pricing. Makanya pemerintah mau betul-betul ketatkan pencatatan dan mekanisme ekspor komoditas batu bara, sawit. Itu pun ada yang nggak senang kok. Banyak. Ada yang marah, bahkan mengancam perang nilai tukar. Mengancam perang investasi, mengancam perang ekonomi. Ada yang nggak suka, selalu ada yang nggak suka. Cuman sekarang kita teguh pendirian apa enggak? Kita kuat nggak? Secara batin kita kuat nggak untuk mengalami itu? Karena pasti ada demamnya kita. Kebijakan yang pro rakyat aja bisa disalahpahami kok. Dan pasti juga ada demam-demamnya buat kita. Agak tinggi juga suhu badan kita. Menggigil ya Bang. Iya. Tapi suatu saat kita akan sembuh kok. Kita akan sembuh kok. Kalau demam-demam gitu aja kita akan sembuh kok. Biasanya gitu, dikasih obatnya kan yang pahit dulu. Dan punya antibodi kita habis itu. Nah tapi berbicara soal disrupsi homeless media ini banyak sekali. Polarisasi politik juga banyak sekali Bang. Tanpa kita tidak bisa pungkiri itu juga Bang. Gimana nih Bang Hasan masuk ke era sekarang ini homeless media di mana jurnalis independen juga semakin banyak. Podcast-podcast seperti kita ini semakin banyak, kreator di YouTube yang kita tidak bisa tahan lajunya semakin banyak itu Bang. Nah ini birokrasi kita sering terlihat kaku menghadapi mereka. Jadi sebagai penasehat bidang komunikasi. Emang birokrasi kita kaku ya menghadapi menurut banyak netizen itu kaku, tidak bisa dikritik. Tidak bisa yang tadi Nuko bilang, banyak media, di media netizen itu kan mengkritik presiden, nanti dibilangnya mau makar, mau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah. Nah Abang ini sebagai penasihat komunikasi untuk kepresidenan, bagaimana seharusnya sih Istana bisa memposisikan diri, apakah merangkul mereka nantinya untuk homeless media ini sebagai mitra yang kritis dan melihat mereka sebagai apa ya, bukan sebagai ancaman gitu loh Bang. Ya ini contoh lagi nih, kemarin ada upaya dari Badan Komunikasi merangkul
homeless media atau new media lah. Iya, betul. Kalau homeless kan bahasanya nggak ini. New media dibully juga kan? Sebuah inisiatif yang baik dibully juga kok. Jadi langkah apa Bang yang Bang Hasan akan gunakan Nggak, sekarang untuk pertanyaannya untuk apa? Kalau kepentingannya adalah menyebarnya informasi dari tangan pertama seluas mungkin, saya setuju dirangkul new media. Karena itu menambah channel untuk pemerintah menyampaikan informasi ke publik. ya, pesan ke publik. Dari tangan pertama loh, Yes. supaya nggak bias. Yes. Dan mereka ngelihat itu dari tangan pertama. Biasanya kan new media tuh capture berita dari media kan, capture, screenshot, kemudian tulis ulang, bikin caption, sebar. kemudian viral. Kalau hari ini diajak biar dapat sebagai tangan pertama, tapi inisiatif yang baik itu pun dibully oleh orang yang nggak diajak misalnya. Nah itu mungkin barusan sekitar yang karena nggak diajak mungkin. Atau misalnya dibully oleh media, teman-teman media yang ngerasa terancam dengan kehadiran media tersebut. Teman-teman new media. Tapi kalau dari sisi pemerintah, inisiatif untuk mengajak teman-teman new media itu inisiatif yang baik. Karena di negara lain sejak lama sudah dilakukan itu. Di Finland 2020 pas masa COVID mereka justru memanfaatkan teman-teman new media plus influencer untuk menyampaikan berita-berita dan kebijakan versi pemerintah. Karena daya jangkau mereka lebih luas dan lebih natural lah cara mereka menyampaikan informasi. Di Gedung Putih juga seperti itu. Di Perancis juga new media juga diajak loh sama Presiden Perancis, artinya sudah memang diajak bekerja sama. Dan jangan dianggap kerjasama itu jelek. Sejak kapan kerjasama dianggap jelek? Banyak yang bilang kan buzzer. Terus Ada kalau juga bilang media konvensional kerjasama sama pemerintah disebut apa? Pemerintah boleh belanja kan di media konvensional kan? Boleh nggak belanja? Nah kalau misalnya pemerintah belanja di Tempo, apakah Tempo bisa ditulis sebagai antek-anteknya pemerintah? Mungkin untuk sebagian yang tidak mengerti maksudnya, ya. Karena kan tadi kita berbicara pro dan kontra, lagi-lagi. Iya makanya. Tapi boleh nggak ditulis sebagai anteknya pemerintah? Boleh. Nggak boleh lah. Kenapa boleh? Orang kerja sama kok. Berarti kan memihak. Emang kalau kita placement iklan di sana, Tempo memihak kita kan enggak? Kan selama ini pemerintah juga masih belanja di Tempo. Emang Tempo pro pemerintah kan enggak? Ya. Tapi dia makan nggak belanja pemerintah? Dia makan kok. Apakah ketika pemerintah belanja di Tempo, otomatis Tempo jadi anteknya pemerintah? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita diskusikan. Sama juga ketika misalnya kerjasama dengan teman-teman new media, apakah new media otomatis jadi anteknya pemerintah? Enggak. Dan sekarang cara berpikir, sejak kapan kerjasama dengan pemerintah itu jelek? Kalau kerjasama sama pemerintah itu jelek, Tempo nggak usah kerjasama sama pemerintah. Oke. Media-media konvensional juga nggak usah kerjasama sama pemerintah. Nggak usah minta belanja dari pemerintah. Kalau kerjasama dengan pemerintah dianggap jelek. Sejak kapan orang yang ada di luar pemerintahan itu ngerasa hebat, sementara orang yang ada dalam pemerintahan itu dianggap nggak hebat? Kalau Anda yang di luar pemerintahan ngerasa hebat, orang yang dalam pemerintahan harusnya merasa lebih hebat lagi kok. Karena orang yang di luar pemerintah itu cita-citanya masuk pemerintah. Kebetulan belum beruntung untuk masuk atau kerjasama dengan pemerintah. Tapi minimal nggak usah yang mana yang lebih hebat, ini sama-sama hebatnya aja. Kalau Anda di luar pemerintah, anti pemerintah, kritis terhadap pemerintah itu bagus. Yang pro pemerintah juga bagus kok. Namanya juga demokrasi. Katanya pejuang demokrasi. Ini sudah otoriter ini. Membelah-belah orang. Pokoknya kalau yang anti pemerintah itu pejuang demokrasi, yang pro pemerintah itu anti demokrasi. Sejak kapan? Maka dari itu tadi aku bilang, polarisasi kita sudah sangat besar, Bang. Makanya kita butuh regulasi. Butuh aturan main. Regulasi seperti Gini, apa? Sebagian besar kebencian, fitnah, disinformasi itu muncul bukan dari orang yang bisa dilacak. Oke. Anonimitas, bersembunyi di balik anonim. Betul. Sekarang kita masyarakat Indonesia mungkin 300 juta, tapi jumlah akunnya mungkin 1 miliar. Yang 700 jutanya lagi itu siapa? Alter ego yang bagian mana? Nah, sebagian besar posting-postingan yang tidak bertanggung jawab dimulai, diinisiasi oleh
akun-akun yang nggak bisa ditelusuri itu siapa. Makanya kita harus punya aturan main seperti negara lain. Pokoknya siapapun yang punya akun di media sosial itu harus bisa di-track dia siapa. Makanya nggak bisa, platform juga harus mau kerjasama. Bahwa ketika dia punya akun, dia harus punya underlying yang bisa dipertanggungjawabkan apa? Nomor HP, atau ID misalnya. Ini kan pilihan-pilihan negara, kita mungkin nomor HP lah. Yang paling gampang Iya, nomor HP. Dan nanti juga nomor HP nggak gampang lagi nomor baru kayak itu gitu. harus pakai data kan. dia Sekarang harus juga pakai- sudah seperti itu kan. Tapi masih bisa Ya. XXX Ya, masih betul. di-okein gitu. Betul. Nggak bisa lagi. Penyedia jasa seluler juga harus ketat. Bahwa dengan ID ini hanya bisa 1 nomor, maksimal 2 nomor. Dan itu benar-benar teregistrasi dengan baik. Gitu. Sehingga ketika misalnya satu akun di media sosial, underlying-nya apa? Ini nomor yang benar-benar sudah terverifikasi dan bisa dilacak orangnya siapa. Itu untuk memperkuat tanggung jawab sosial. Oke. Supaya nggak sembarang-sembarangan menulis, berkata-kata, menyampaikan pendapat, memposting, menyebarkan isu dan lain-lain. Kalau sekarang kan isu-isu aneh-aneh disebarkan oleh orang yang nggak bisa dilacak sama sekali. Kenapa? Dia merasa bebas dari tanggung jawab. Nah, ini ada lagi Bang. Menyebarkan isunya mungkin melalui film pendek. Yang belakangan mungkin kita lagi dengar. Kalau film nggak apa-apa lah, bisa kita debat aja. Pesta Babi. Nah, itu mendengar judul itu gimana, Bang Hasan? Saya belum nonton film itu. Tapi saya nonton cuplikan-cuplikan aja. Ini kan tajam banget nih menyerang elit kekuasaan saat ini. Tajam menyerang elit kekuasaan? Gini, kalau sebuah film, ya ada, ya mungkin dia berusaha untuk membentuk opini, atau apakah dia pengen ikut festival, ya anggap aja sebagai sebuah karya seni, ya kan? Anggap aja sebagai sebuah produk perang opini, nggak apa-apa. Tapi kita bisa bantah. Ini kalau di Orde Baru kemarin pasti film ini udah dilarang tayang. Ya, ini kan bukti bahwa pemerintahan ini bukan pemerintahan Orde Baru. Presiden nonton dah kira-kira Bang? Wallahu alam. Tapi saya mau cerita gini. Ini cerita aja ya. Bisa jadi film ini terinspirasi oleh film Pesta Babi ini terinspirasi oleh film ini. Bisa jadi. Oke. Ada film yang sangat bagus. Judulnya The Territory. Bagus sekali. Saya nonton film itu juga nangis. Itu tentang pembukaan lahan hutan di Rondonia. Bagian utaranya Brazil. Provinsi ini, negara bagian ini berbatasan dengan Bolivia. Hutan dibuka besar-besaran di sana. Untuk apa? Untuk peternakan sapi. Hutan dibuka besar-besaran di sana untuk perkebunan kedelai dan untuk perkebunan kopi. Jadi ada namanya kopi Amazon, itu produknya dari sana, dari Rondonia. Kalau kita ngimpor sapi nih, daging sapi maupun kulit sapi, kemungkinan besar dari Rondonia. Setelah dibuka, hutan segitu luas, itu tutupan hutan Rondonia masih 60%. Tapi National Geographic, beberapa negara-negara barat mensponsori bikin film ini. Karena ada pembukaan hutan itu masuk ke dalam wilayah hutan adat suku tertentu. Itu tema filmnya. Dan sedih sekali kalau kita nonton filmnya. Dan film ini menang festival. Tapi kita lihat sisi yang lain. Setelah hutan dibuka, dulu itu pendapatan per kapita di Rondonia itu sekitar $1.500 per tahun. Sekarang pendapatan per kapita di Rondonia di atas $10.000 per tahun. Dia jadi negara bagian dengan pendapatan per kapita tertinggi di Brazil. Itu luar biasa perputaran uang. Dia eksportir terbesar daging sapi dan kulit sapi. Dia eksportir terbesar kedelai. Dia juga ekspor kopi Amazon. Pembukaan hutan yang awalnya dilihat sebagai sebuah ya begitu-begitulah, kayak mungkin juga pesta babi, tapi sekarang menghasilkan kesejahteraan yang luar biasa di Rondonia. Dan tutupan hutannya hari ini masih 60%.
negara-negara yang protes tentang pembukaan hutan di dunia itu, tutupan hutan dia di bawah 30%. Negara-negara yang mensponsori film itu, tutupan hutan dia 25%, 20%, ada yang 17%. Dia protes terhadap sebuah daerah yang tutupan hutannya masih tersisa 60%. Yang kemudian mencoba menekan Indonesia dengan pembukaan hutan juga seperti itu. Rata-rata negara-negara yang menekan Indonesia dengan pembukaan hutan mereka tinggal di bawah 30%. Berarti menurut Bang Hasan film ini mirip? Bukan, saya mau cerita bahwa adilah melihat sesuatu dari dua sisi. Pemerintah sekarang kan ingin menjaga ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan ini bukan omong-omong. Pemerintah juga ingin menciptakan sebuah ketahanan energi. Dan ini bukan omong-omong. Kan kalau ketahanan pangan itu kan nggak jatuh dari langit. Kita nggak bisa tanam di atas laut. Betul. Kan harus kita tanam di atas tanah. Harus ada lahan yang tersedia buat bisa kita menanam. Ya. Dan kalau perlu kita buka hutan untuk kesejahteraan kita, mungkin memang harus kita buka. Ya mungkin ini kan sesuatu yang baru. Sesuatu itu kebijakan yang mungkin dianggapnya tidak populer. Tidak populer buat siapa? Buat kebanyakan masyarakat. Jadinya kita yang belum pernah melihat kalau buat ini. Kebanyakan masyarakat harus dihitung dengan survei itu. Nah ini kan dari mana tadi kita balik kebanyakan? lagi yang tadi pil pahit ini Bang. Iya, Iya nah kan? makanya saya selesaikan dulu. Jadi karena film ini di Brazil ini menang festival, mungkin kawan yang di Indonesia pengen juga kayak gitu. Ikut festival dan menang. Iya didramatisir atau apa segala macam supaya orang juga nangis, diajak orang nonton bareng-bareng, pemerintah disalahpahami, tapi di sisi lain dia mau menang festival. Sampai katanya mantan presiden kita Ibu Megawati juga menangis Bang. Saya juga nangis nonton film The Territory, cuman saya belum nonton film Pesta Babi. Oh, coba ya. Soalnya katanya Bu Megawati sampai menangis Bang nonton film ini. Ya makanya menangis nonton film nggak apa-apa. Tapi itu nonton film ya. Iya. Sekarang pertanyaan kita datang ke sana nggak? Lihat nggak? Itu beneran seperti itu atau enggak? Kita jejakkan kaki kita di sana apa enggak? Apa kita termakan langsung oleh propaganda film ini? Ke bawah arus cerita. Gitu. Kita periksa ke sana enggak? Kalau ada yang nangis nih, apalagi tokoh besar, dia punya anak buah banyak di lapangan kan tinggal cek. Suruh anak buahnya ke lapangan, cek di lapangan benar nggak ini kayak gini. Kalau nonton film nangis itu wajar lah. Tapi termakan propaganda, kita harus cek dulu. Nah, apakah film ini juga menurut Bang Hasan termasuk salah satu propaganda untuk memecah belah? Terjadinya banyak polarisasi lagi. Yang bikin film ini kan sudah berapa kali bikin film yang Rayuan Pulau Palsu, apalagi Dirty Vote ya itu juga yang sempat terus di awal. Apalagi ini sekarang Pesta Babi. Mungkin untuk kepentingan politik, mungkin untuk kepentingan festival, mungkin aja tujuannya mungkin aja untuk itu sebenarnya, tapi ya dikemas dalam bentuk seni, dalam bentuk film gitu. Jadi kita diskusikan aja. Ya. Kalau film kayak gini kita diskusikan aja. Kalau pemerintah ngerasa ini nggak benar ya kita kirim bukti yang sebaliknya. Kita tunjukkan fakta yang sebaliknya. Ya. Ini kan apalagi sekarang kita bertarungnya juga sama AI. Banyak sekali berita-berita, bahkan video-video potongan-potongan pendek yang sebenarnya tidak ada jadi ada. Nah ini tambah lagi Bang, karena kan memang ini kita harus melawan algoritma di media sosial itu kencang sekali ya. Bang Hasan melihatnya seperti apa? Ya kalau algoritma kan sudah seperti itu. Dia disetting, dia di set up untuk bisa memanjakan apa yang menjadi passionnya kita. Jadi kita kalau sudah lebih dari 10 detik, mungkin 20 detik menonton berita yang isinya marah-marah terhadap pemerintah, maka algoritma akan membaca. Munculnya itu lagi. Jadi FYP kita akan dipenuhi oleh itu. Tapi yang penting sekarang kesadaran kita. Kan yang nggak bisa digantikan oleh artificial intelligence maupun algoritma kan kesadaran kita. Kita kan punya skill abadi nih. Apa? Salah satu skill abadi kita yang nggak dimiliki oleh mesin ini kesadaran. Jadi bagaimana? Sekarang kita yang memakai mereka untuk cari pengetahuan, untuk memudahkan hidup kita, atau mereka yang mengontrol pikiran kita. Algoritma tadi
Dia menggiring kita untuk mendapatkan informasi yang sama atau sejenis terus-menerus. Karena nganggap kita tertarik untuk itu. Nah, saya belum tahu tuh. Kan saya bukan pejabat teknis. Saya belum tahu itu apa yang akan dilakukan terkait ini. Tapi langkah pertama menurut saya itu menegakkan regulasi. Aturan main bersama yang bisa kita sepakati bersama supaya kita manusia-manusia yang sadar ini menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Untuk menahan diri untuk tidak menyebarkan disinformasi, fitnah, dan kebencian. Balik lagi berarti ke regulasi. Karena kalau hanya di sini itu nggak ada aturannya. Betul. Platform itu hanya mau membuka diskusi ketika di satu negara ada regulasi setingkat undang-undang misalnya, yang memang mereka mau nggak mau mereka harus comply. Ada undang-undang aja mereka kadang-kadang masih nego kok. Kan ini kan ada di Republik Indonesia nih, kan harusnya mereka patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia. Ada undang-undang aja kadang-kadang mereka nego, apalagi nggak ada kebablasan. Nggak ada undang-undang. Kita balik lagi, Presiden Prabowo tadi kan saya sudah spill sedikit pidatonya berapi-api, ya kan dengan gaya pidato yang spontan, meledak-ledak, asli lah, genuine lah, gitu kan. Bang Hasan sendiri lebih sering menyarankan beliau ini untuk kayak baca teks aja deh Pak, biar aman. Atau memang ya sudah dibiarkan saja Pak Presiden berpidato sesuai dengan apa yang ingin ia sampaikan? Dua-duanya nggak apa-apa kan? Lebih sering yang mana menurut Bang Hasan, Pak Presiden kita? Ya Presiden kadang-kadang pakai teks, tapi kadang-kadang beliau ada improvisasi, tapi kan nggak apa-apa. Maksud saya Presiden dikurung dengan teks itu juga nggak baik juga. Ya nanti kalau dia mau. Tapi Presiden tanpa bekal teks itu juga jangan. Tapi kalau Presiden baca teks, tapi kemudian dikombinasikan dengan improvisasi beliau, sebenarnya nggak apa-apa, gitu. Surah bilang, tapi kan ini blunder-blunder. Definisi blunder-blundernya yang kita mungkin nggak sepakat. Anda salah paham mungkin, tapi kalau Anda salah paham belum tentu blunder hitungannya. Anda nggak setuju mungkin, tapi kalau Anda nggak setuju hitungannya nggak blunder dong. Gitu. Kecuali salah. Nah itu salahnya itu. Kecuali salah gitu misalnya, atau niatnya nggak bagus gitu, itu boleh lah. Atau salah lah misalnya salah data atau salah apa, itu salah gitu. Itu berarti yang disalahkan siapa berarti? Tim di baliknya? Iya ada tim lah kan yang kayak gitu kan gitu. Jadi pekerjaan presiden itu adalah ketika presiden berpidato itu adalah sebuah pekerjaan kompleks dan panjang. Presiden punya pikiran, beliau sampaikan supaya diramu untuk menjadi sebuah pidato dan presentasi. Dan ketika pidato pun, Presiden kadang-kadang ingin menyampaikan sesuatu yang di luar teks pidatonya. Karena beliau merasa ini penting juga untuk disampaikan. Dan ketika itu, baik teks pidato maupun teks yang di luar pidato, akan ada orang yang tidak setuju. Tapi kalau ada orang yang tidak setuju, bukan berarti blunder. Ketika Presiden menyampaikan sesuatu, akan ada orang yang salah paham. Tapi ada orang yang salah paham, bukan berarti blunder. Akan ada orang yang juga dari sananya, dia udah nggak suka aja. Udah apa aja salah ya pokoknya. Apa aja salah, dan itu juga bukan blunder. Jadi jangan terkecoh juga. Orang yang tidak suka dengan pemerintah itu cenderung ekspresif. Cenderung aktif dalam menyampaikan idenya di sini. Tapi orang yang pro pemerintah itu cenderung silent, diam. Takut dibully. Karena ada label, begitu Anda pro pemerintah dibilang cair nih gitu. Begitu Anda pro pemerintah dibilang mitra rejim nih gitu. Begitu Anda pro pemerintah dibilang buzzer istana nih gitu. Cair nah, dengan labeling seperti itu, maka orang yang pro pemerintah cenderung diam. Nah, sekarang saya punya itu, makanya saya bilang kalau ke depan baik pemerintah maupun pendukung pemerintah harus punya 3 hal. Yang saya singkat dengan kata-kata lisan. Lisan? Apa itu singkatan? Lisan, li-nya itu nyali. Saya sudah bilang tadi soal nyali. Nyali, kalau nggak ada nyali kita mundur. Dibully orang dikit kita mundur. Baper ya langsung. Iya, gitu nggak bisa tidur. Wah, saya nggak usah ngomong lagi deh, saya dibully. Nyali pertama penting. Nyali. Dan ini harus dimiliki baik
pejabat pemerintah maupun pendukung pemerintah. Kalau enggak nanti ruang publik di media sosial ini hanya dikuasai oleh orang anti pemerintah. Jadi kita sangka mereka banyak nih. Nyali. Yang kedua, strategi. Nah, ini yang diracik itu Ide-idenya. strategi. Strategi, nyali strategi. Ya, channelnya, caranya, siapa aja yang kita ajak, siapa yang kita rangkul, siapa yang kita ajak bicara. Ya, tuh. Proses kreatifnya seperti apa. Nah, terakhir, baru lisan, nyali, strategi, terakhir narasi. Narasi. Jadi lisan itu nyali, strategi, baru narasi. Narasi. Jadi narasi itu bukan hanya sekedar kata-kata indah. Narasi itu harus pesan yang sampai di kepala orang, teringat sama orang, mudah dimengerti orang. Nggak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kuping kiri. Nah, narasi ini ada rumusnya lagi. Rumusnya mafia. Apalagi tuh Bang? Ini dari lisan. Nah, jadi lisan mafia, bukan alisan al-gaib, tapi lisan mafia. Lisan mafia itu mudah dimengerti. Oke. Mafia. Karena kita pemerintah maupun pendukung pemerintah harus akurat dan relevan. Ya, mafia akurat dan relevan. Fokus pada target audiens. Mafia fokus pada audiens. Yang terakhir, yang I-nya impactful. Jadi ada bekasnya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir ada aksi lanjutan. Aksi lanjutan. Di-repost kah sama orang, di-share kah sama orang, di-like kah sama orang. Harus ada impact-nya. Yes. Jadi lisan mafia. Mafia, lisan mafia. Itu versi saya. Tapi oke juga. Boleh dipakai. Boleh juga. Oke, Bang, ini sebelum kita menutup episode kita kali ini, ada beberapa pertanyaan terakhir. Kelakan Bang Hasan nggak selalu ada di jabatan ini, ya pasti harus berakhir. Nah, ini ada nggak standar komunikasi yang nantinya akan Bang Hasan buat untuk penerusnya Bang Hasan untuk pemerintah apa yang menduduki nanti setelah Bang Hasan? Warisan apa yang ingin Bang Hasan berikan? Kayaknya kita hebat betul mau meninggalkan warisan. Ya kan kayak tadi ada lisan mafia, itu juga bisa tuh. Ya paling tidak kita bisa merumuskan konsep-konsep persoalan apa yang harus kita atasi dengan sistematis. Misalnya begini, kita dulu di kantor komunikasi mendefinisikan musuh dalam tanda kutip itu DFK. Disinformasi, fitnah, kebencian. Harus detail seperti itu. Jangan semuanya dianggap hoax. Tapi ini ada unsur fitnah, ada unsur disinformasi, ada unsur kebencian. Supaya kita juga tahu melawannya dengan cara apa, dengan tools apa, dengan strategi seperti apa. Jadi kita harus punya konsep dunia seperti apa yang sedang kita rancang, hadapi. Dan tapi dunia ini bisa berubah loh. Mungkin 5 tahun lagi strateginya bisa beda. Apa yang kita rumuskan sekarang bisa jadi ketinggalan zaman nanti 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi mungkin ketinggalan zaman. Tapi paling tidak yang kita buat itu untuk apa yang kita hadapi hari ini. Nah, itu tadi juga itu. Nah, kalau untuk soal perilaku, soal apa yang harus dimiliki, yang itu saya bilang lisan tadi itu. Lisan, nyali, strategi, narasi. Narasi. Nah, narasi itu strategi, narasi. Rumusnya nanti ada mafia. Mafia. Jadi 3 hal itu kayaknya sudah lumayan lah. Untuk diwariskan untuk ya. Dipegang dan untuk diwariskan. Oke. Nah, satu lagi Bang sebagai penjaga harapan, karena Bang Hasan di sini kita sebut penjaga harapan. Oh gitu ya? Iya dong, harus dong. Sebagai penasehat kepresidenan bagi komunikasi, ya kan? Harapan Bang untuk semuanya ini, ya kan? Nah, ini kan kita ada di era banyaknya tadi Bang. Hasan juga bilang banyak fitnah, polarisasi juga memecah belah kita sudah sangat besar. Pesan Bang Hasan untuk anak-anak muda kita Bang, agar mereka memiliki literasi politik yang cerdas, tidak gampang diadu domba, dan intinya tetap percaya pada pemimpin. Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin itu tidak mungkin tidak baik. Sebagian besar kemarahan itu berasal dari brain rot. Kita mengalami pembusukan kognitif, pembusukan kesadaran, karena kita hanya dijejali oleh video-video pendek. Video-video pendek yang sangat mungkin untuk membuat kita salah paham. Jadi jangan gadaikan kesadaran kita
dikendalikan, didikte oleh algoritma. Ya. Justru kesadaran kita harus mendikte algoritma. Jadi biasakan kita yang mencari, bukan kita disodorin. Kita yang mencari informasi yang kita inginkan. Bukan kita disodori informasi yang diinginkan oleh algoritma. Jadi kalau ada video pendek bikin Anda marah, cari video panjang. Karena pasti ada video panjang. Nah, itu kebiasaan kita kadang-kadang. Kalau ada screen capture judul berita yang bikin Anda marah, cari berita utuhnya. Kalau perlu cari berita di media lain yang sejenis, kira-kira judulnya sama, temanya sama, atau angle-nya sama apa enggak. Supaya kita dapat informasi yang berimbang. Ya. Nah, tapi ini nggak gampang. Jangankan anak-anak muda. Profesor-profesor sekalipun sekarang nontonnya video pendek. Itu Profesor-profesor sekarang marah-marahnya kadang ngelihat sesuatu yang berseliweran di TikTok, bikin konten dia habis itu. Yang sudah dipotong-potong. Sudah dipotong-potong. Source panjangnya dia nggak nonton. Yeah. Marah gara-gara screen capture berita. Beritanya nggak dipajang. Bahkan kadang-kadang saya terima tuh dari teman-teman intelektual tuh, dia screen capture berita dikirim ke saya. Ini benar nggak? Lah Anda kan punya HP, Anda punya bandwidth, Anda punya kuota, Anda carilah beritanya. Kadang-kadang saya agak emosi juga. Emang Anda nggak punya kuota buat cari informasinya sih? Malas membaca, Bang. Udah Kita malas krisis baca. malas itu levelnya, membaca. mohon maaf itu. Levelnya tuh intelektual yang pendidikannya nggak kaleng-kaleng. Tinggi ya. Disetir oleh, bahkan malas nyari informasi yang ada screen capture beritanya dari media X misalnya. Screen capture itu di forward ke kita nanya, ini benar nggak? Tanpa kan membaca Anda bisa dulu. cari. Anda intelektual, Anda ilmuwan, Anda akademisi, bahkan Anda profesor, Anda bisa cari. Atau potongan video pendek kita dikirim kita, ini benar nggak Anda ngomong gitu? Saya bilang benar, tapi saya minta Anda cari video panjangnya. Bukan berarti nggak benar kita ngomong gitu, tapi saya minta untuk cari video panjangnya. Video yang panjang. aslinya. Gitu. Setelah Anda nonton video panjangnya, Anda mau diskusi sama saya silakan. Tapi selama Anda masih nonton video-video pendek, saya nggak mau diskusi sama Anda. Kenapa? Itu sama kayak orang baru baca judul, udah komentar isi buku. Ya. Dia baru baca halaman pengantar, dia ngerasa udah paham isi buku. Terus dia ngajak kita diskusi, ngajak kita debat gitu. Baca dulu bukunya sampai selesai, baru kita diskusi. Intinya jangan capek-capek mencari informasi. Jangan malas. Jangan malas mencari informasi. Karena sekarang kita punya membaca. kemewahan untuk mencari informasi apa aja. Jurnal aja bisa kita cari, buku bisa kita cari, berita-berita dari masa lalu bisa kita cari dengan mudah. Nah, kalau kita pemalas, berarti bukan kita yang mengendalikan dunia, kita dikendalikan oleh algoritma. Sekarang pilihannya, Anda yang mau mengendalikan tools ini, mau mengendalikan artificial intelligence, mau mengendalikan algoritma, atau Anda mau didikte oleh algoritma, atau mau didikte oleh artificial intelligence. Pilihannya terserah aja. Intinya jangan capek-capek, jangan malas mencari informasi yang Jangan benar. malas. Jangan malas membaca. Kalau Anda masih pemarah, marah gara-gara satu hal, jangan langsung meledak marahnya. Cari dulu beritanya, informasinya. Kalau sumbu Anda segini, pendeknya, cepat marah, berarti Anda sudah dikendalikan sama algoritma. Anda kalah berarti. Anda sudah kalah. Bang, penutup. Kita mau ada tanya jawab cepat. Iya. Abang jawab cepat saja. Iya, Media mainstream apa homeless media? media mainstream. Kepala PCO atau penasihat khusus komunikasi presiden? Penasehat khusus. Kodari apa Anggaraka? Kodari, Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Terima kasih. Iya. Bang Hasan Hasmi, terima kasih untuk waktunya. Sukses Sama-sama. selalu, Bang. Iya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bang Hasan. Banyak insight baik yang saya dapatkan untuk episode kali ini. Sehat Iya. terus, Bang. Baik, kita... Dan pasti ada kontroversi. Pasti ada kontroversi. Apapun kalian berbuat baik, sebaik apapun pasti ada kontroversi. Iya. Betul ya, Bang? Oke, baik. Perbincangan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik hari ini bukan hanya soal bagaimana pemerintah berbicara kepada rakyat, tetapi bagaimana negara bisa menjaga kepercayaan publik di tengah banjirnya informasi, polarisasi digital, dan juga pertarungan narasi yang semakin kompleks. Dan bukan satu hal yang penting, demokrasi tidak hanya dijaga oleh pemilu, tetapi juga oleh keberanian menerima kritik, menjaga ruang dialog, dan memastikan publik tetap bisa berpikir secara sehat di tengah-tengah hiruk-pikuk algoritma media sosial. Jangan malas-malas untuk mencari informasi yang
sebenarnya, jangan malas-malas untuk membaca, betul gitu ya Bang. Terima kasih sekali lagi Bang Hasan Hasbi. Sama-sama. Saya Nuka Azwita pamit undur diri, kita ketemu lagi di next episode dari Penjaga Harapan. Sampai jumpa.